Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun, pasal, wa furudul wudu'i, fardu wudu, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi fardu wudu itu ada 6 perkara. Apa saja itu? An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Jadi niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Ini yang pertama nggih. Wa ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, pertanyaannya sekarang, batasan wajah itu mana sampai mana? Nah, kadang kita wudhu itu pakai peci, nggak dicopot, ya, kemudian basuh wajah gini. Nah, ini berarti belum tahu batasan wajah. Nah, batasan wajah itu adalah, ya, kalau pakai peci berarti harus dilepas dulu, ya. Batasan wajah itu kalau dari atas itu dari tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut. Kemudian ke samping, ya, batasan yang dari samping itu sampai ini, ya, mentil ini, ya, telinga ini, ya, ini. Kemudian ke bawah sampai dagu bagian bawah. Maka kalau ada orang yang punya jenggot, ya, jenggotnya tebal, maka dianjurkan untuk di sela-sela, karena ini masuk wajah. Nah, jadi batasannya dari atas ini, ya, atas tempat tumbuhnya rambut, samping sampai ini, ya, berbatasan dengan telinga, ya, kemudian ke bawah sampai dagu bagian bawah. Ini batasan wajah. Nah, biasanya kalau kita wudhu tergesa-gesa, jamaah mau habis, ya, kita wudhunya sak-sak, ya. Ya, ini tidak boleh. Jadi harus dipastikan wudhu kita itu betul-betul memenuhi batasan yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena wudhu kita ini menjadi kunci dari sahnya ibadah sholat kita. Nah, kalau sholat wudhu kita tidak benar, berarti nanti imbasnya ke sholat kita. Itu nggih. Jadi batasan wajah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai 2 siku. Nah, ini fardu wudu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai 2 siku. Ya. Tak coba, ya, praktekkan, ya. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Berarti sini, ya. Ya, sini sampai siku. Ini batas minimal. Nah, kalau bisa, kalau kita membasuh anggota wudhu itu jangan minimalis, ya, dilebihkan. Baik itu wajah, tangan ataupun anggota wudhu yang lain. Kenapa? Karena anggota wudhu kita nanti itu akan bercahaya pada hari kiamat. Dan ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mampu untuk melebihkan, maka lebih baik dilebihkan. Ya. Kalau kita pakai baju panjang, ya berarti dilipat sampai sini, biar kita bisa membasuh tangan sampai melebihi siku. Ya. Ini, ya. Jadi kalau bisa dilebihkan ketika membasuh
anggota wudhu, karena nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Agar cahaya kita itu semakin banyak. Nah, ini yang keberapa tadi? Ketiga ya. Kemudian yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si. Ya, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kepala itu diusap tidak seluruhnya, tapi sebagian. Nah, sebagian. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, bahwa Anan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa, berwudu, famasaha binasiyatihi, kemudian beliau mengusap jambul beliau. Jambul itu apa? Ya. Jambul, ya. Jadi kan sebagian berarti tidak semuanya. Nah, ini salah satu dasarnya. Maka mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima, wa ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Ya, sampai dua mata kaki. Jadi membasuh kaki sampai dua mata kaki. Ini kita harus hati-hati ya kalau membasuh kaki itu. Biasanya, apalagi kalau orangnya, mohon maaf, agak gemuk ya, mau diluk sedikit itu sudah rekoso ya, berat. Tapi ini harus kita lakukan agar wudhu kita sah. Karena Rasulullah itu pernah mendapati ada orang yang ketika membasuh kaki itu ada sebagian kecil, ya, hanya seukuran kuku yang masih kering, belum terbasuh. Diingatkan oleh Rasulullah, karena itu nanti bisa menyebabkan wudhu kita tidak sah. Ya, maka harus memastikan ketika membasuh kaki, enggak hanya cukup dipancurke di bawah keran, ya, maka amannya itu digosok-gosok, aman, biar basah. Ya. Karena biasanya mata kaki itu agak ribet ya, agak ribet. Kalau kita tidak hati-hati maka bisa terlewat. Nah ini ya, jadi sampai kedua mata kaki. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wat tartibu, tertib, urut ala ma dzakarnahu, ya, ketika melakukan fardu wudu yang telah kami sebutkan tadi. Jadi urut ya. Yang pertama tadi apa? Niat ya, membasuh wajah, kemudian tangan, sebagian kepala, kaki ya, urut, tidak boleh dibolak-balik. Kaki dulu ya, baru sebagian kepala, baru tangan, wajah. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena ayatnya dalam surat Al-Maidah ya, itu disampaikan oleh Allah secara berurutan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kalian hendak mendirikan sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, kemudian diikuti wa aidiyakum, tangan kalian, ilal marafiqi, sampai dua siku, kemudian diikuti wamsahu biru'usikum, mengusap kepala kalian, wa arjulakum, yang terakhir adalah membasuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi secara berurutan. Maka salah satu fardu wudu adalah tartib, dilakukan secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Nah ini 6 fardu wudu, ya. Artinya adalah kalau ada salah satu dari fardu wudu ini, ya, namanya fardu wudu, itu berarti perkara-perkara yang harus dilakukan ketika wudu.
Kalau ada salah satu yang ditinggalkan maka wudhunya tidak sah. Ya, misalnya nggak niat, ya, atau tidak tidak membasuh kedua tangan, berarti tidak sah karena termasuk fardu wudhu. Ya. Jadi perkara-perkara yang harus dilakukan ketika wudhu.